Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen mata kuliah Estetika Humanisme, Ibu Rosana SS, MIKOM AMIPR, serta dosen penilai lainnya jika ada. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyajikan tema yang saya angkat pada presentasi kali ini, yaitu tentang leadership, seni, dan gaya kepemimpinan. Nah, kita mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan kata pemimpin atau leadership gitu ya. Nah, bicara tentang pemimpin ini, apa sih hal pertama yang harus dimiliki pemimpin? Nah, tentu saja hal yang pertama yang harus dimiliki pemimpin yaitu adalah pengikut. Pemimpin dan pengikut. Tidak ada pemimpin tanpa pengikut dan tidak ada pengikut tanpa pemimpin gitu ya. Nah, mengapa harus ada pemimpin dan pengikut? Nah, tentu saja karena kita manusia gitu. Dan manusia adalah makhluk sosial. Kita adalah makhluk yang bergantung satu dengan yang lainnya. Tidak ada orang yang dapat hidup mencapai visi besar dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, karena itu pentingnya memiliki kemampuan untuk bekerja sama demi mencapai tujuan bersama gitu ya. Nah, kemampuan ini dinamakan sosial capital atau modal sosial. Nah, modal sosial ini tidak dapat tercapai tanpa adanya komponen-komponen di dalamnya yang terpenuhi gitu ya. Nah, komponen pada modal sosial antara lain yang pertama adalah aspek kepercayaan. Nah, aspek ini dapat dicapai dengan adanya perilaku jujur, perilaku kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. Lalu yang kedua adalah aspek nilai dan norma. Nah, aspek ini yang dicapai dengan adanya harmonisasi dan kesepakatan yang dijunjung oleh masyarakat bersama. Lalu yang ketiga ada jaringan sosial. Jaringan sosial merupakan ikatan kelompok ya yang dibentuk dengan kepercayaan bersama gitu ya. Nah, kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini menurut teori dari Hemphill ya, tahun 1954, ia mengatakan bahwa kepemimpinan adalah langkah pertama yang hasilnya berupa pola interaksi kelompok. Jadi bukan perorangan ya. Jadi kelompok yang konsisten. Jadi bukan hanya sekali, dua kali, tapi terus-menerus dan bertujuan menyelesaikan problem yang saling berkaitan. Jadi memiliki visi dan tujuan. Nah, gak cuma pengertiannya aja, ternyata kepemimpinan itu banyak macamnya gitu ya. Yang pertama ada Great Man Theory, ini kepemimpinan yang dibawa seseorang semenjak orang tersebut dilahirkan gitu ya. Lalu yang kedua adalah Trait Theory, ini kepemimpinan yang dilatih dengan dilatih terus-menerus gitu ya, jadi menjadi sifat gitu ya. Lalu yang ketiga ada Contingency Theory, ini kepemimpinan yang timbul karena kondisi tertentu. Lalu ada Behavior Theory, ini adalah pemimpin yang didapat dengan berlatih dan belajar melalui pengalaman dan pengamatan. Lalu juga ada namanya Servant Theory, ini kepemimpinan yang gayanya cenderung fokus untuk memenuhi kebutuhan pengikut. Lalu yang keenam adalah Transactional Theory, ini gaya kepemimpinan yang berdasarkan perjanjian gitu ya, seperti pemimpin staff dan manajer gitu ya, manajer di suatu perusahaan. Dan ini tentu saja memiliki hubungan dengan staff-staffnya yang saling menguntungkan. Lalu yang ketujuh ada Transformation Theory, ini gaya pemimpin yang selalu ingin mengelola lembaga atau organisasi yang dipercaya kepadanya dengan lebih efektif dan efisien. Nah, lalu setelah itu apa saja sih kualitas yang harus dimiliki pemimpin? Yang pertama adalah kesadaran diri gitu ya. Ada salah satu kutipan nih, kepemimpinan yang hebat dimulai dengan kesadaran diri. Nah, menyadari kualitas diri sendiri itu menyadari tentang kelemahan, gaya, karakter, kepribadian, dan sebagainya mengenai diri sendiri gitu ya. Nah, lalu yang kedua adalah menjadi warga dunia gitu ya. Menjadi warga dunia ini berarti peduli tentang hal yang lebih luas gitu ya, nggak cuma tempat asalnya aja. Nah, lalu yang ketiga adalah memberdayakan orang lain. Jadi mereka tidak bekerja sendiri, mereka memberdayakan orang lain dengan bekerja sama. Lalu yang keempat ada
pemimpin yang berorientasi pada solusi itu ya. Seorang pemimpin yang baik itu menyelesaikan masalah dengan mencari solusi gitu ya. Nah, kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kepemimpinan ini dapat kita bawa ke kehidupan sehari-hari dengan melatih. Yang pertama adalah self awareness sendiri itu tadi ya, yaitu menyadari kualitas diri sendiri, menyadari kelemahan, karakter serta kepribadian. Lalu yang kedua adalah mengetahui tujuan, ibarat supir bis gitu ya. Keahlian menyetir bis itu sia-sia nih kalau supirnya tidak memiliki tujuan, jadi dia hanya berputar-putar gitu aja. Lalu yang ketiga tentu saja ini yang tidak kalah penting, yaitu empati, karena manusia sendiri memiliki emosi gitu ya, dan leader sendiri adalah manusia dan pengikutnya juga adalah manusia. Nah, maka wajib setiap pemimpin untuk memiliki dan melatih empati. Lalu yang keempat adalah berpengetahuan dan berwawasan. Jadi pemimpin itu harus tahu, harus memiliki pengetahuan terhadap hal-hal yang dapat mengancam atau yang menguntungkan kelompoknya. Lalu yang kelima tentu saja konsistensi gitu ya. Hasil besar tapi hanya bertahan sebentar akan kalah gitu ya dengan perkembangan kecil tetapi berkembang secara konsisten. Nah, jadi pemimpin ini bukan hal yang instan gitu ya, bukan sekedar mengikuti seminar, mengikuti pelatihan lalu keluar dapat sertifikat jadi pemimpin. Nggak seperti itu. Jadi pemimpin ini butuh latihan gitu ya, dan tentu saja konsistensi, ibarat gosok gigi gitu ya. Nah, kita mungkin gosok gigi selama 2 menit gitu ya pada satu pagi dan malam, tapi kita rasa kok nggak ada bedanya gitu ya sama kemarin. Nah, tapi kita tetap melakukannya setiap hari karena kita percaya gitu ya. Kita melakukannya setiap hari walaupun hanya 2 menit gitu ya, karena kita yakin gigi yang sehat itu didapat dengan melakukan hal 2 menit tadi secara konsisten. Ini sama juga dengan pergi ke gym gitu ya. Kita mungkin tidak dapat melihat perbedaan sama sekali gitu ya. Kalau hari pertama kita ke gym terus kita lihat badan kita di hari kemarin kok nggak ada beda gitu ya, tentu saja nggak gitu ya. Tapi kita tetap yakin bahwa kita dapat menuai hasil gitu ya, dapat memiliki badan yang sehat dengan komitmen untuk konsistensi. Nah, kepemimpinan membutuhkan latihan. Oke, jadi apakah Anda adalah pemimpin selanjutnya? Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih.